Selamat pagi semuanya. Selamat datang sekali lagi. Saya Pastor Lita. Saya di sini betapa saya mengalami berkat yang luar biasa bisa ada di tempat ini. Saya bisa sharing hari ini the word of God. Firman Tuhan. Firman Tuhan itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Amin. Tidak akan kembali dengan sia-sia. Kalau saya ngomong di sini 1 jam bisa sia-sia saudara. Tapi kalau Tuhan yang berbicara, walaupun 1 menit, 1 detik pun bisa memberikan kehidupan, memberikan kesegaran. Ya, saya juga mau welcome mungkin yang ada online hari ini. Saya mau semua daripada kita saya ajak untuk membuka hati kita, untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya diberkati dengan firman Tuhan minggu lalu juga. Saya dengarkan lagi. Siapa di sini yang selalu habis dengar firman Tuhan di GBC, dia dengerin lagi, dia dengerin lagi, dia dengerin lagi. Terdapat payung cantik nih. Gak ada yang angkat tangan. Ntar Sandra saya beliin payung cantik minggu depan ya. Wow, yang dengerin firman Tuhan. Bukan hanya dapat payung cantik, tapi dapat kehidupan. Saya merasa kalau saya dengarkan firman Tuhan, sekali itu gak bisa. Ini yang sama loh. Bukan cuma sekali, bisa berpuluh-puluh kali pun dengan orang-orang yang berbeda pun kita bisa mendapatkan firman itu berbeda-beda. Apa yang kalian perlukan saat ini Tuhan berikan. Saya berdoa setiap daripada kita hari ini bisa mendapatkan firman yang cocok buat kita. Katakan cocok, cocok, cucok, cucok banget ya. Nah kemarin kita dengarkan Roma 5 ayat 1 sampai 3 ya. Sebab itu bahasa Indonesianya kita yang dibenarkan karena iman kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman. Iman terus disebut-sebut kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah. Kita bukan hanya berdiri tapi dikatakan apa? Bermegah. Mari kita makan firman ini saat ini kita katakan kita bermegah. Dalam pengharapan akan menerima apa? Kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja. Jadi bukan hanya itu saja paketnya saudara. Ya, bukan hanya itu aja paketnya. Tadi dibilang bermegah dalam pengharapan. Pengharapan itu juga ada di dalam paketnya. Yang kedua, yang selanjutnya adalah dan bukan hanya itu saja kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Ya, karena kita tahu bahwa kesengsaraan kita itu menimbulkan ketekunan dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Saudara dengarkan baik-baik. Saya punya hari ini khotbah. Dengarkan baik-baik, judulnya Listen Up Now. Katakan listen up. Ke kiri dan ke kanan. Hey, listen up. Dengerin. Jangan tidur. Amin. Katakan ke kiri ke kanan, jangan tidur. Kalau yang mau tidur hari ini ambil kopi. Berapa dari kalian pernah yang namanya mau nonton ataupun melakukan sesuatu, mau ketiduran aja kita kadang-kadang paksain. Tapi kenapa kita tidak paksain waktu mendengarkan firman Tuhan? Amin. Hari ini saya mau listen up now. Because now is the time. Enggak ada lagi besok. Ya, saya mau kita semuanya dengarkan hari ini baik-baik. Dikatakan di sini udah dibilangin minggu lalu. Ya, kita bermegah, kita mau ngomongin kata kesengsaraan. Kenapa Pastor Yudi mau ngomongin kesengsaraan? Karena kita terlalu banyak orang Kristen ya, terbuai dan dibohongin. Kita hanya pikir kita itu hidup hanya di dalam surga yang tidak ada masalah, tidak ada kekurangan. Tidak ada kekurangan itu betul saudara. Tapi kalau standarnya manusia, kita selalu merasa kekurangan. Kenapa? Karena manusia kita masih ada di daging. Berapa banyak dari kita merasa kita gak ada wifi aja. Coba wifi dimatiin, kekurangan gak kalian? Lebih dari segalanya. Siapa yang pagi gak usah angkat tangan di sini. Baru bangun, belum cium istri, belum cium suami, nomor 1 tangannya ke HP. Coba. Poinnya apa? Standar daripada manusia itu berbeda. 2 minggu lalu saya bilang apa? Saya katakan normal. What is normal? Udah gak ada lagi yang normal. Ya, hidup kita semua jangan kita pikir normal. Jangan kita pikir oh kita gak ada gereja hari Minggu. It's normal nowadays. But I can tell you now it is not normal. It ain't normal. It ain't normal. Tuhan bahkan dari dulu pun sudah ada yang namanya hari Sabat.
you are supposed to have a rest in your life. Dan kenapa? Di hari Sabat ngapain coba? Yang pernah ke Israel juga tahu ya. Hari Sabat ngapain? They don't do nothing, enggak ngapa-ngapain, cuma dengerin firman Tuhan. Ada kayak gitu culture sekarang? Kagak ada. Enggak pernah ada. Karena udah berubah. So normal, saya mau katakan bahwa normal itu berbeda sekarang. Tapi ada hal-hal yang kita harus tetap prioritaskan, katakan amin. Amin. Kita itu anak-anak kesayangan Tuhan. Wow, saudara, kalau kita dengar itu aja, itu terhibur. Saya kayak disiramin air dingin gitu hati saya. Kalau kita kayak lagi kekeringan, itu enak sekali dengar anak kesayangan Tuhan. Man, I am beloved. I am your beloved Lord. Haleluya. Saya mau kembali lagi ke firman yang tadi. Itu iman disebut-sebut di situ. Bukan karena kita suka sama si iman. Iman itu disebut-sebut kenapa? Karena kita itu hidup itu memang karena iman. Iman itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita lihat saudara. Tidak bisa kita lihat ya. Kita teruskan lagi, kita baca lagi pelan-pelan. Kalau baca firman pelan-pelan, jangan kayak orang mau buru-buru aja gitu ya. Dibilang di sini, kita itu bermegah, kita malah bermegah. Bermegah itu berarti adalah sesuatu posisi di mana kita itu menang saudara. Ya, kalau nggak menang, kita akan bersusah payah. Ya, tapi kita di sini bilang bermegah. Kalau bermegah, orang bermegah, boasting itu because you overcome something. Kita itu udah merasakan, ini kecil. Ngerti gak sih? Kalau kita sombong sama sesuatu, karena kita tahu itu. Bukan kitanya yang sombong. Karena kenapa? Karena kita tahu Allah kita. Our God, who our God is. Siapa Tuhan kita mengerti saudara. Posisi kita itu loh. Dibilang gini bermegah dalam kesengsaraan. Kesengsaraan dibilang telepsis, right? Artinya apa? Tekanan. Kemarin udah dikasih lagi. It's amazing. Kemarin saya ngobrol-ngobrol sama Joel, anak saya. Saya ngobrol sama Joel. Joel, kalau kamu ngangkat beban 40 kilo. Hari ini tidak berhasil. Besok lu quit atau enggak? Let's say 40 kilo. Oke lah, untuk bikin very good ya. Deadlift 100 kilo. Itu kan kayaknya baru hit banget gitu kayaknya ya kan. 100 kilo. If you fail it today. Lu bakalan coba lagi gak? Coba. Kenapa? Karena itu tuh. Yang bikin membuat kita muscle bertumbuh. Itu adalah beban. Kalian jangan pernah lupa your nature, you are born to be a fighter. Bener loh. Kalian itu dilahirkan sama Tuhan itu to be a fighter. Bukan untuk perang sama iblis lagi. Iblis sudah dilucuti. Tapi lucu kan kalau kita pemenang tapi disuruh ayo angkat beban 5 kilo gak bisa. Ayo kamu masalah begini kecil gak bisa. Gak ada pembantu nangis. I'm sorry yang nangis pun gak ada masalah. Saya juga pernah. Poinnya bukan di situ. Poinnya bukan di situ. Anak kita marah-marah sama kita langsung give up, marah-marah. Udah that's it. I'm not gonna be a mother anymore. Lah mana bisa? When your kid, misalnya gitu, dia ngomong nggak melakukan apa yang kita suruh. Masa kita stop jadi orang tua? The same, sama dengan pandemi, dengan virus. Saya mau bilang virus itu, it's under our feet saudara. Saya katakan gak perlu teriak-teriak saudara. Nih, gue pakai whisper, bisik-bisik. Kalian tahu gak? Virus itu udah di bawah kaki kita. Di bawah kaki kita. Amin. Amin. Gak penting lagi. Kenapa? Karena Allah kita jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Kalian punya kekurangan saat ini mengalami kekurangan. Oke, fine. Saya juga pernah. Kita mengalami yang namanya kemunduran. Apa salahnya kita mundur sedikit tapi kita bisa maju 2-3 langkah di depan? Apa masalahnya? Masalahnya Cilita, masalahnya pastor, orang lain ngomong apa? Masalahnya saya di Facebook atau di IG kurang kelihatan bagus. Karena saya gak keluar negeri. Orang lain tuh semua keluar negeri. Ya kan? Orang lain tuh enak tuh yang ini, yang itu, yang ini. Kita selalu hidup berdasarkan standar IG. Status kita ada di Facebook, di TikTok kita, berapa follower kita, berapa like-nya. Dalam 10 menit gue post berapa followernya, berapa like-nya. Itu katanya anak saya. Dalam beberapa menit bisa tuh katanya. Tapi who cares about that? Betul?
Who cares? Kita ini hidup sekarang ini udah instan semuanya maunya. Cepet-cepet. Maunya semuanya enak, cepet. Kalau bisa semua dikarbitin. Gak bisa saudara, gak bisa. Ini saya aja belum masuk sama sekali ke khotbah saya. Anyway gak apa-apa, teruskan kesengsaraan karena ini perlu gitu. Efek dari pembenaran, tadi dibilang ya. Kita yang dibenarkan karena iman kita hidup dalam damai sejahtera. Sebentar saya mau ngomong di situ. Kita hidup karena iman, kita hidup dalam dibenarkan karena iman, itu membuat kita hidup dalam damai sejahtera. Lihat gak kalian? Kalian lihat gak? Kalian mau hidup kenapa kita hidup dalam damai sejahtera? Karena kita udah dibenarkan dalam iman. Kalau kalian saat ini gak mengalami damai, kalian bilang, loh saya ini udah dibenarkan. Dibenarkan karena iman, kita hidup dalam, jadi efek dari karena pembenaran karena iman itu kita hidup dalam damai sejahtera. Makanya dibilang di ayat Matius 6 ayat 33, ayat yang tahun ini kita sering bilang, kita baca gitu kan. Kalau kita mencari Allah dan kebenarannya, itu maka akan semuanya itu dan kebenarannya. Nah itu dia kebenarannya, katakan kebenarannya, kebenarannya. Itu dia. Karena pembenaran karena iman itu yang membuat kita itu hidup damai sejahtera. Jadi tahun ini itu gak main-main. The year of the kingdom of God talking about your peace also. Tentang damai sejahtera kalian. Damai sejahtera yang tidak bisa dikuasai, dikontrol oleh keadaan sekitar saudara. Tadi saya bilang kita itu hidupnya dengan iman. Ya amin. Ya, kalau saya ngomong nih ya sebentar nih. Kita hidup dibenarkan karena iman. Amin. Amin? Amin. Tapi iman, kalian tahu iman itu you just trust. It's about trust. Hidup kita ini gak ada lain kecuali percaya saudara. Kita ini mau dibilang orang bego kayak orang bodoh. Kalian nih orang bodoh. Kok percaya aja sih? Ya kan? Kalau dulu kita dalam cinta, kalau lagi jatuh cinta apa? Dibilang apa juga percaya ya? Bener gak sih? That's why when you are in love, the same. Kita itu kalau gak percaya mungkin kita sudah tidak melihat kepada kasih Kristus kepada kita. Sehingga kita tidak percaya lagi. Kita lihat di Markus sekarang, baru mulai. Tapi saya cepat aja. Hari ini kalau gak usah pakai bahasa Inggrisnya. Mungkin bisa juga ntar kita lihat ya. Oke bahasa Indonesianya dulu. Ayat 1 sampai 13. Ini mengenai waktu Yesus datang. Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang di seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Masal ya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit dan makanannya belalang dan madu hutan. Nggak usah diikutin ini. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang ia akan lebih berkuasa daripada aku. Sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Perikop ini menurut saya ya, kita udah sering dengar mungkin dari berbagai sisi. Tapi menurut saya ini kalau kita lihat lagi banyak sisi-sisi yang lain yang kita mesti lihat hari ini ya. Jadi waktu itu Yesus datang dia datang ya untuk dibaptis oleh Yohanes ya. Dibilang di sini Yesus itu apa?
dari Nazaret. Kalian tahu Nazaret itu tempat yang tidak terkenal, ya. Yesus itu dibilang dari Nazaret. Emang ada yang bagus yang datang dari Nazaret? Is there something good coming from Nazaret? Dibilang gitu. Jadi kalau Nazaret itu bukan tempat yang terkenal, bukan tempat yang famous gitu ya. Misalnya kita pikir dalam hidup kita banyak banget pastor yang tidak, saya mengalami banyak hal. Ya yang mungkin our past, kehidupan kita, status kita mungkin tidak banyak dalam kehidupan kita yang bisa dibanggakan. Tapi saya mau katakan Tuhan Yesus pun datang dari Nazaret. Dia bahkan lahir di mana? Di Palungan. Dia tuh selalu memilih tempat-tempat yang tidak terkenal. Amin. Jadi luar biasa di mana kita tahu bahwa Yesus itu dia itu nggak pernah insecure mengenai keberadaan dia. Kayak tadi saya bilang, kalau kita kan, wah saya mesti berapa gitu followernya gitu ya. Kenapa saya sering ngomong ini? Karena kita hidup di zaman sosmed yang sangat cepat dan sangat instan. Ya, kalian mau beli follower pun bisa. Ya, tapi saya bilang ada yang kadang-kadang maksa. Dia bilang dia public figure, tapi mungkin pengikutnya 20 orang. Ya kan? Itu kan agak maksa ya. Tapi saya bilang kita nggak penting jadi public figure. Yang penting adalah jadi apa? Family figure. How you are in your family. Saya nggak mau di sini kita menjadi satu generasi yang harus influence semuanya yang gede. Kenapa nggak influence yang kecil-kecil dulu? Kita harus menjadi karakter orang-orang di mana kita tuh faithful with the small things. Setia dengan hal-hal yang kecil. Kalian harus setia dengan kebiasaan-kebiasaan yang biasa. Ngomong apa sih? Bener, kebiasaan-kebiasaan yang biasa. Yang biasa yang kalian alamin, itu yang harus kalian grateful. Biasakan. Karena kita tuh selalu maunya performance. Anak kita kalau bisa dari kecil, kalau bisa dari orok itu udah ada di stagein. Tahu gak di stagein? Ditaruh di atas platform supaya bisa dipamerkan. Betul? Kalau bisa dijadiin objek. Anak kita pokoknya dari kecil harus berkarya. Kasihan sekali loh generasi ini. Seringkali kita tuh maunya berkarya, harus ada hasil dari kecil. Gak ada salahnya. Tapi jangan kita mengandalkan itu performance. Kalau memang anak kita memang bisa, gak apa-apa. Saya gak melarang. Tapi jangan menjadikan itu menjadi satu titik KPI-nya anak tuh apa. Key performance-nya apa, lu baru jadi anak gue. Lu lu tuh ranking 1, 2, 3 misalnya. Sekarang udah gak ranking 1, 2, 3. Mesti jadi YouTuber dulu, baru gimana? Mesti jadi ini dulu, baru gimana? Saya mau di dalam hidup kita, karena Allah kita tidak pernah mengajarkan seperti itu. There is probably orang-orang dan dunia itu melakukan seperti itu. Tapi saya mau katakan Tuhan tidak pernah. Tuhan itu kalau kita lihat ya, tadi kita baca sudah ya, gak usah diulangi lagi, tapi Tuhan Yesus datang, dia merendahkan diri. Ini keren banget loh saudara. Dia merendahkan diri ya. Kalian tahu kalau dibaptis itu sebagai tanda pengampunan dosa, betul ya? Bener ya? Ini beneran tidur semuanya. Amin. Gak ada suaranya loh. Amin. Amin. Kalau bisa saat ini yang lagi chatting dan browsing, saya mesti perlu spesifik. Di stop dulu. Dengarkan. Karena gini, seriously. Karena kenapa? Saya itu very multitask. Okay? Saya pikir saya multitask. Saya pikir saya jago. Saya pikir saya bisa do everything. But trust me, percaya ya. Kalau kita melakukan 2 atau 3 hal di satu saat gitu, kalian gak bakal dapat. Pasti nurun. Mungkin firman Tuhannya yang cuma 20%, yang lainnya bisa 35% dan sebagainya. Tapi kalau saya stop lagi dengan firman Tuhan, saya lakukan ini. Saya kadang-kadang udah, I think I need to stop. I need to drop this and stop and listen. Oke, balik lagi. Tadi sampai mana saya? Jadi dibilang Tuhan itu, dia datang itu apa? Untuk dibaptis. Baptis itu artinya apa? Dia dibaptis untuk pengampunan dosa. Kalian tahu gak sih Tuhan itu tidak berdosa? Kalian tahu gak? Tahu sih Ci, tahu sih pastor. Iya, tapi dia mau loh dibaptis. Dia perlu dibaptis. Dia taat untuk dibaptis. Why? Itu keren loh. Itu keren banget menurut saya.
Dia mau menjadi seperti orang berdosa yang menjadi dosa untuk dibaptis oleh Yohanes. Nah, terus ya. Dibilang deh, waktu dia mulai melakukan satu apa? Obedience, ketaatan. Waktu dia dibaptis, dia bangun. Jadi dia itu berjalan aja, dia taat aja. Dia bangun, baru dove yang namanya itu turun. Burung merpati itu turun, betul? Burung merpati artinya apa? Bisa Roh Kudus, bisa artinya simbolnya apa? Damai sejahtera, betul? Nah, jadi dia mematuhi dulu, dia obey dulu apa yang Tuhan suruh, baru damai sejahtera itu turun. Kita sering jadi orang Kristen yang halu banget, benar-benar halu. Dan kita selalu pikir begini, oh saya mau nunggu dulu, damai sejahteranya belum ada nih gue gak ada peace, gue gak lakukan. Bullshit saudara, itu berat banget loh, itu tuh kebohongan loh. Kalian tahu gak sih? Karena saya banyak ya, gak tahu kalian ya, saya nih hidup saya, banyak hal saya bilang sama anak-anak saya. Kalian tahu mami banyak banget melakukan hal-hal yang tidak mami mau. Yang saya tidak suka. Tapi saya lakukan karena kenapa? Karena saya dipanggil. Well, because I'm called. Saya ke gereja bukan karena disuruh. Because I'm called. Because you are the pastor. No, I'm called. Somebody called me. Ngerti gak sih? Beda. Saya datang ke sini, saya pelayanan bukan untuk mendapatkan satu approval. Oh iya, baru namanya orang Kristen. No. Kita called di sini. Amin. Katakan amin. Yes. So, jadi kembali tadi dibilang bahwa ini dia itu melakukan yang namanya langkah iman dulu. Banyak hal dalam hidup saya tidak lakukan karena saya suka. Tapi saya lakukan karena saya tanggung jawabnya Tuhan kasih untuk melakukan ini. Betul? Lalu baru mengikuti yang namanya rasa peace. Rasa damai sejahtera itu ada. Sebenarnya kita punya nature, norma kita itu hidupnya selalu ada di dalam damai sejahtera. Kita bukan mencari-cari mana ya damai sejahtera. Damai sejahtera inside of you. Kalau kita gak mengalami damai sejahtera, mungkin ada hal-hal yang kita mungkin perlu lakukan untuk taat kepada Tuhan. Taat kepada Tuhan. Taat kepada Tuhan itu beda dengan kadang-kadang apa yang kita rasakan. Kita tuh hidup tadi dibilang apa? Karena iman, bukan karena apa yang kita rasakan. Bukan apa yang kita lihat, bukan apa yang kita dengar, bukan apa yang kita pegang, ya, bukan apa yang kita rasakan, taste, smell, yang saya cium-cium. Gak bisa. Apa yang kalian lihat saat ini keadaan kalian, wah kayaknya kok belum baik. Hey, this is it. I'm living by faith. Justru saat inilah saya mulai, start now, listen up now, listen. Yang kalian masukkan, ini saya diajarin lagi nih mengenai, banyak banget ngomongin. Sebenarnya dalam hidup kita tuh banyak banget yang kita bisa jadikan Tuhan berikan perumpamaan ya. Dibilang kata Tuhan, dibilang kalau misalnya kalian mau namanya losing weight, ya, siapa yang mau lose weight di sini? Mau turunin berat badan katanya itu pakai yang namanya defisit kalori ya. Makanya jangan makan junk food. Nah, sama. Kalian mau beriman, jangan makan junk food for your spirit. Kalian tahu unbelief itu bobotnya berat. Langsung kalorinya beres deh hari itu, nggak bisa ngapa-ngapain. Once kalian nggak believe, kita nggak percaya nih. Kita nggak percaya, tetap nggak percaya. Besok balik lagi Tuhan mah tetap aja, ayo percaya. Nggak mau percaya. Kalian akan terus gain weight, berat. Kalian jalanin hidup tuh berat saudara. You know, berat banget. Tapi kalau kita bilang, wah gue mau lean, gue mau hidup sehat di dalam Kristus. Gue mau iman kita. Kita ributin losing weight yang di luar. Tapi kita di dalam kita berantakan. Ngapain? Kita take care dari inside ke out. Dua-duanya, bukan terus innya doang. Kayaknya kok udah spiritnya udah baik gitu, tapi hidup berantakan gitu. Enggak mungkin. Karena Tuhan bekerja seluruhnya inside and out. Jadi tadi ya, Tuhan itu
Tuhan Yesus itu bangun, dia baru mengalami baru ada yang namanya the peace itu. 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Ini Rasul Petrus ngomong gitu, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. So clear. Dibilang sadar dan berjaga-jagalah berarti ada warning. Jangan bilang kita gak ada warning. Kita selalu dibilang sama Tuhan, hati-hati loh ini. Pasti. Tuhan itu tidak pernah gak kasih warning. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa mengaum-ngaum. By the way, singa ini udah gak punya giginya, gak punya kuasa. Ya, dia berjalan mengaum-ngaum, cuma dia nakut-nakutin doang. Ya kan? Mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat telannya. Kalau dia bisa telan kita, dia langsung telan. Tapi dia tidak bisa telan kita, bener ya? Karena dia cuma bisa ngaum-ngaum doang, berarti ini omdo doang nih. Ini benar-benar cuma ngomong doang, dia cuma ngaum-ngaum doang, roaring doang. Supaya kita takut. Karena dia tahu waktu once kita takut dan kita gak percaya, that's it. You are handicapped, you are paralyzed. Orang percaya tuh cuma satu. Detik kita tidak percaya, sudah kalian udah gak bisa, gak ada kuasanya. Oke? Nah tapi kalian interestingnya di sini baca ya. Lawanlah dia. Petrus suruh apa? Petrus suruh apa? Enggak ada yang mau jawab, saya tanya terus loh. Petrus suruh apa? Lawan. Petrus suruh lawan atau suruh lari? Lawan atau suruh lari? Lawan. Bukan suruh lari. Kata Petrus, ini kalau ada yang namanya iblis, lu jangan lari, takut, lu lawan. Lawan dengan apa? Iman. Dan dibilang di sini bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jangan pernah pikir kita cuma yang satu-satunya di dunia ini yang menanggung penderitaan seperti ini. Hidupku why me, why? Kenapa harus ini kejadian sama diri saya? Kayaknya saya bener-bener aduh susah. Kasian saya. Kasian terus sama diri kita. Ngerti gak sih? Karena semua di dunia ini sama mengalami seperti ini. Dan kalian harus melihat yang namanya penderitaan, pressure, tekanan itu adalah sesuatu yang membuat kita tambah kuat saudara. Saya gak percaya orang Kristen yang benar-benar bisa ngerti posisinya, keluar dari pandemi, keluar tahun ini tidak lebih kuat lagi. Ya, saya bilang sekali lagi, apa yang dulu kalian tidak pernah lakukan, sekarang kalian lakukan. Bahkan lebih lagi. Jangan kita lihat dengan apa yang kita feeling kita. Jadi kita bilang di sini ya, memang benar sekarang ini banyak kejadian. Oh ya, gimana kalau misalnya yang itu hamba Tuhan atau mungkin pelayan atau teman saya atau keluarga saya itu meninggal. Bener loh Ci, COVID itu serem banget loh Ci. Pastor, COVID tuh bener-bener real loh. Loh saya gak bilang gak real. Bener-bener loh itu loh. Ada yang meninggal loh. Oh itu kenapa meninggal ini? Saya mau kasih satu ya. Ini kedengarannya sangat-sangat frontal. But this is what the word. Ini firman Tuhan. Filipi 1 ayat 22 ayat 23. But if I live on the flesh, this will mean fruit from my labor. Yet what I shall choose I cannot tell. For I am hard pressed between the two. Having a desire to depart and be with Christ which is far better. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu, aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Saudara dengarkan ya. Ini kalau kalian baca, ini benar-benar jelas bahwa dibilang di sini aku didesak dua pihak. Dia bisa pergi, dia ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus ya. Bisa juga hidup di dunia ini. Tapi dia bilang diam bersama-sama dengan Kristus, pergi itu memang jauh lebih baik. Kalau misalnya ada orang, kalian mungkin gak bisa ngomong secara frontal harafiah ngomongnya seperti ini. Tapi orang-orang kalian harus tahu adalah gini, jangan sampai ada orang mengalami sesuatu hal
meninggal karena penyakit, COVID dan sebagainya, meninggalkan anak dan segala macam. Tapi saya mau katakan itu jauh lebih baik buat orang itu. Ya, kalian mungkin gak bisa ngomong ini kepada orang yang bersangkutan karena mungkin sensitif sekali. Lu ngomong enak gitu, enggak. Tapi jangan sampai kejadian itu membuat kalian mundur dan kalian hidup di dalam ketakutan. That is another story. Ya, ngerti ya? Jangan sampai keadaan di sekeliling membuat kita kok jadi takut. Sekarang saya pertanyakan lagi, kita itu hidup dikontrol dengan firman atau dikontrol dengan kejadian? Amin. Karena memang kata firman Tuhan aja si Rasul Paulus aja bilang, oh iya emang aku harus pilih. Memang iya aku didesak, aku ingin pergi tapi juga diem bersama-sama dengan Kristus tuh enak ya kayaknya ya. Itu enak ya dan itu lebih baik ya. Ya emang enak dan lebih baik. Tapi dia memilih untuk apa? To stay. Kayak tadi saya bilang, kadang-kadang kita pilih sesuatu, kita lakukan karena memang kita ada komitmen saudara. Ada komitmen yang harus kalian jalankan. Contoh ya, gereja gak mungkin kita tutup, emangnya buka toko. Kalau ada masalah terus gitu kita aduh rasanya gimana ya, hari ini gimana? Feelingnya peace gak nih kita ada kebaktian? Feel peace, everybody feel peace. Baru kita jalankan Sade. No, cannot do that. I'm sorry, cannot do that. Gak bisa loh, hari ini banyak banget yang gak ngomong amin. Bener, gak apa-apa, it's okay, I have to preach. Firman Tuhan katakan bahwa kita itu hidup itu apa? Berbuah, bekerja dan berbuah. Bekerja dan berbuah. Katakan bekerja dan berbuah. Bekerja dan berbuah. Bekerja, kalian gak usah takut untuk bekerja. Oh itu gak grace dong. Itu grace. Pasti. Orang yang grace pasti bekerja. Masa orang grace tidur? Gak mungkin. Kita tahu betapa Tuhan Yesus tebus kita. Kita bakalan berkarya buat Yesus. Karena Yesus yang sudah berikan penebusan buat saya. Dia yang berikan kesehatan buat saya. Dia berikan saya semuanya berkat-berkat. Dia berikan kesehatan. Muka saya setiap hari dirawat sama Tuhan. Masa gak mau khotbah buat Tuhan? Anak-anak saya taking kayak diberesin, di take care. Semuanya masa kita gak mau? Amin. So saya percaya gitu. Waktu kita bilang katakan kita bekerja berbuah. Kita bekerja berbuah. Kita itu hidup itu untuk Kristus saudara. Hidup Kristus bukan yang harus pergi ke hutan untuk pelayanan, bukan. Di sini kalian di rumah itu pelayan kalian. Amin. Mari kita bangkit berdiri, yuk kita sembah Tuhan lagi. Mari kita terima tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan. Tubuh Kristus ini adalah mengingatkan kami Tuhan. This is a reminder Lord that your stripes has healed us. Bilur-bilur-Mu Tuhan sudah menyembuhkan setiap sakit penyakit kami Tuhan. Bilur-bilur-Mu dengan bilur-bilur kami disembuhkan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kami tahu Tuhan setiap keadaan abnormality yang tidak normal Tuhan dalam tubuh kami saat ini. Oh Tuhan, Engkau yang align, Engkau yang normalkan Tuhan. Engkau yang jadikan normal kembali. Normal seturut dengan standar-Mu Yesus. Seperti Engkau Yesus adalah orang yang sangat sempurna, sangat sehat. Dan seperti itu juga kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur untuk tubuh-Mu yang dipecah-pecahkan. Kami menerima tubuh ini bersama-sama. In Jesus name, amen. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat. Oh, thank you Lord. Ini adalah darah Kristus, darah perjanjian baru. Darah yang telah menebus kami semua Tuhan, dari kuk perhambaan Tuhan Yesus. Dari kuk dosa Tuhan, sehingga kami tidak menjadi hamba dosa, tapi menjadi hamba-hamba-Mu. We are the slave of righteousness. Kami jadi hamba kebenaran-Mu Tuhan. Hamba ya Bapa yang selalu mengalami harapan. We are the slave Lord to your hope Lord.
We are the slave of your hope, Lord Jesus. Terima kasih. Kami selalu jatuh kembali ke dalam damai sejahtera-Mu. Haleluya. Kami tidak lagi mengalami penuduhan dan penghakiman, tapi kami boleh hidup bebas, Tuhan. Bebas dari segala penghakiman itu. Kami menerima darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dan saya mau berdoa, kalau ada di tempat ini, yang ada di sini ataupun mungkin yang online, kalau kalian baru pertama kali mendengarkan kabar baik mengenai pengampunan dosa. Karena saya dulu tidak pernah mendengarkan kabar sebaik ini. Waktu pertama kali saya mendengar bahwa dosa saya diampuni sekali untuk selama-lamanya. That's it. I always say my search is over. Pencarian saya dalam damai sejahtera itu stop sampai di situ. Kenapa? Karena saya tahu hanya di dalam Kristus saya mengalami yang namanya kedamaian. Dan saya mau berdoa buat kalian. Kalau kalian mau menerima damai sejahtera daripada Tuhan. Kalian mau menerima keselamatan itu sendiri tinggal di dalam kehidupan kalian. Bukan hanya sesekali saja kalian dengar. Tapi saya mau mengalami Tuhan dalam setiap saat hidup saya. Every breath that I take, Lord, I want to be with you. Mari saya mau berdoa buat kalian. Tuhan Yesus, ada hati-hati di tempat ini yang sedang Tuhan mencari keselamatan Tuhan. Dan biarlah saat ini berdoa Tuhan untuk Engkau boleh masuk ke dalam kehidupan mereka. Saya tahu saya orang berdosa Tuhan. Dan saya saat ini menerima Engkau sebagai juru selamat. Juru selamat, yaitu Allah yang membawakan keselamatan buat kami. You save me, you are my salvation. Engkaulah keselamatan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih tinggal. Dan saat ini, hari ini, aku tahu aku lahir baru dan aku menjadi anak-anak-Mu. Aku diangkat menjadi anak-anak-Mu. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Yesus. Semua kalian di tempat ini dan semua yang online. Yang mendengarkan firman ini. Bahkan kalian mungkin gak terlalu mendengarkan. Mungkin hanya beberapa menit. Mungkin hanya tadi join beberapa menit. Tapi saya katakan firman tidak pernah kembali dengan sia-sia. And it will teach you. Dia akan mengajar kalian. It will lead you. Akan memimpin kalian. Untuk membuat keputusan-keputusan yang penting dalam hidup kalian. Thank you Lord. Menjadi hikmat buat kalian semua. Thank you Jesus. Semua firman ini kami percaya Tuhan. Tumbuh dan berbuah. Thank you Lord. 30, 60, 100 kali lipat. Terima kasih Tuhan, setiap kami diberkati, penuh dengan damai sejahtera, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. God bless you all. Amin. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya.